Perkenalan dulu, nama saya Widya Dimas Rizky Margaito, NIM A7101899, kelas C, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang serangan pada jaringan komputer. Serangan jaringan komputer adalah suatu tindakan serangan yang menyerang pada salah satu sistem pada komputer, di mana jaringan di dalam komputer tersebut akan diblok oleh peretas dan mengambil alih akses dari user ke penyerang atau peretas. Beberapa serangan yang ada di jaringan komputer, saya mengambil dua contoh. Yang pertama adalah DDoS, Distributed Denial of Service. Yang kedua adalah SQL Injection. Yang pertama kita masuk pada materi yang pertama adalah DDoS, yaitu Distributed Denial of Service. Apa itu DDoS? Yaitu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, yaitu atau kata lain yaitu overload. Cara kerja pada DDoS yaitu yang pertama adalah request flooding, yaitu merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Yang kedua adalah traffic flooding, merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Yang ketiga adalah mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server, juga termasuk tipe denial of service. Kemudian kasus nyata serangan pada DDoS. Serangan ke spam host pada tahun 2013 tercatat sebagai serangan DDoS terbesar sepanjang sejarah. Serangan ini mencapai puncak tertinggi 400 Gbps dan mengakibatkan GitHub tidak bisa diakses beberapa menit. Di tahun berikutnya terjadi serangan ke salah satu klien Cloudflare dengan kekuatan 33%, lebih besar dibandingkan serangan yang dilakukan ke spam host. Selanjutnya adalah jenis-jenis serangan DDoS. Yang pertama adalah ping of death. Serangan ini dilancarkan dengan menggunakan utility ping pada sebuah sistem operasi. Ping biasanya digunakan untuk memeriksa keberadaan sebuah host atau alamat IP dari sebuah website. Yang kedua adalah SYN flooding. Serangan ini memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya proses handshake. Saat dua buah komputer memutuskan untuk memulai melakukan komunikasi, maka komputer pengirim atau penyerang akan mengirimkan SYN ke penerima atau target. Yang ketiga adalah remote controlled attack, yaitu mengendalikan beberapa network lain untuk menyerang target. Biasanya dalam melakukan penyerangan ini, si penyerang biasanya server-servernya memiliki bandwidth yang besar dan mereka akan bersembunyi di balik server tersebut. Yang kemudian adalah cara penanggulangan dari serangan DDoS ini. Yang pertama adalah ping of death. Umumnya tidak terlalu berpengaruh pada sistem saat ini, namun ada baiknya selalu update patch yang sedang digunakan demi terjaminnya keamanan pada sistem operasi. Yang kedua adalah gunakanlah firewall yang dapat mengatasi masalah serangan ini. Aturlah kebijakan firewall untuk tidak meneruskan paket data yang tidak diketahui dengan jelas asalnya. Waspadai aktivitas yang janggal pada server Anda dan lakukan pengecekan secara berkala, meskipun para proteknya sangat sulit dalam mendeteksi serangan ini. Kemudian mengolah paket data yang datang dari luar jaringan dan mematikan semua service UDP yang masuk. Kemudian yang terakhir, smoke dapat diatasi dengan disable broadcast addressing di router kecuali apabila kita benar-benar membutuhkannya. Yang kedua yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? Yaitu suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL.
yang berbahaya untuk memanipulasi database, di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses ke basis data di dalam sistem. Serangan yang mirip dengan serangan XSS dalam bahwa penyerang memanfaatkan aplikasi vektor dan juga dengan command dalam serangan XSS. Kasus nyata pada serangan SQL injection ini adalah aksi peretas Surabaya membobol ratusan situs dalam dan luar negeri pada 44 negara dengan teknik SQL injection. Para pelaku atau hacker dengan mudah menggunakan teknik ini karena toolnya yang tergolong mudah dan tidak usah buat lagi. Yang akhirnya mereka bisa ambil alih sistem tersebut secara keseluruhan. Yang kemudian adalah cara kerja SQL injection. Yang pertama adalah setiap pengguna dapat mengakses suatu sistem melalui proses login. Proses login ini digunakan untuk menyaring dan mengetahui identitas dari pengguna yang mengakses sistem tersebut. Pengguna dapat mengisikan username dan password pada kolom isian yang biasanya terdapat website. Yang kedua, pada dasarnya, proses login sering diterapkan untuk meningkatkan keamanan atau security dari sistem tersebut sehingga pengguna yang tidak terdapat daftar dalam database tidak dapat masuk ke sistem itu. Akan tetapi, SQL injection ini dapat merusak keamanan yang telah dirancang sedemikian rupa. Yaitu kemudian cara mencegah serangan SQL injection ini, yang pertama adalah sesuaikan input box. Apa itu? Jika form input box tujuannya untuk menuliskan nama, maka berikan khusus untuk karakter saja. Jika untuk mengisikan nomor telepon, maka isilah dengan numbering saja sehingga tindakan SQL injection bisa dihindarkan. Batasi input box. Untuk lebih amannya, dalam setiap box dibatasi jumlah karakternya. Yang ketiga adalah filter user. Lakukan filter kepada inputan setiap user, terutama yang menggunakan karakter kutip tunggal atau validation input, karena ini menjadi salah satu trik yang dilakukan hacker untuk SQL injection. Yang keempat adalah mematikan error handling. Jika terjadi error, Anda perlu mematikan fitur notifikasi pesan error yang keluar dari SQL Server. Jika sampai ada, ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk melakukan eksploitasi lebih dalam percobaan SQL injection ini. Yang terakhir yaitu nonaktifkan fitur standar SQL. Fitur-fitur standar yang ada di SQL seperti storage procedure and extend storage prosedur lebih baik untuk dimatikan saja karena rawan terkena SQL injection. Itu tadi adalah penjelasan singkat terkait serangan yang sering terjadi pada keamanan jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.